Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita melanjutkan latihan soal untuk P3K Jabatan Operator Layanan Operasional di part ke-22. Langsung saja ke soal 16 ya. Keberhasilan komunikasi oleh instansi juga ditentukan oleh karakteristik komunikator, yakni kemampuan seorang dalam menyampaikan isi pesan komunikasi. Salah satu karakteristik diperlukan adalah eksistensi komunikasi, yaitu eksistensi komunikasi itu apa? Kepercayaan penerima pesan ini terhadap komunikator yang meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian yang dimiliki komunikator untuk komunikasi. Nah, ini kurang sesuai ya, karena di sini itu eksistensi dari komunikatornya itu apa? Ya, kurang kalau kepercayaan ya, ini sesuai. Kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis. Ya, daya tarik yang dimiliki komunikator dalam menyampaikan pesan yang mencakup daya tarik fisik, daya tarik non fisik, kurang sesuai. Kewenangan yang dimiliki komunikator atau kewenangan komunikator memberikan reward dan punishment yang dianggap mampu membangkitkan motivasi di antara pihak-pihak yang komunikasi. Ini juga kurang ya. Mekanisme penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan kemampuan kapasitas indera penerima pesan. Ini kurang ya, karena eksistensi itu ada yang bagaimana mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas. Nah, ini ya. Jadi kemampuan mengemas, menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis, sehingga isi pesan disampaikan mampu mengunggah dan membangkitkan inspirasi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi. Next. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja adalah kan ya, yang bukan meningkatkan beban kerja. Ini betul ya. Mengetahui sedini mungkin masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit. Ya, ini tujuannya ya. Mengurangi aspek negatif, ia mendorong semangat kerja, ia membuat semangat kerja lebih intim. Nah, ini kurang sesuai ini. Jawabannya adalah yang ini. Nah, jadi tujuan dari aktivitas komunikasi di organisasi itu adalah tadi ya, meningkatkan hubungan kerja ya, mengetahui mungkin masalah yang timbul, mengurangi aspek negatif, dan juga mendorong semangat bekerja. Next. Apa tujuan komunikasi organisasi? Tujuannya apa? Ini adalah menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan, melaksanakan, dan melanjutkan jalannya suatu organisasi ya, yang sesuai. Apa ada komunikasi organisasi yang menerima pesan ya? Nah, ini. Di komunikasi organisasi itu didefinisikan sebagai apa? Penafsiran pesan di antara unit komunikasi merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Next, 19. Operator layanan operasional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi merupakan jabatan yang sebagai pelaksana teknis fungsional kan progresif atau yang karir ya, jabatan karir. Karir ya, ini karena jabatan tersebut merupakan bagian dari jalur karir yang melibatkan karena tugas teknis fungsional dalam mendukung program dan kegiatan. Terakhir, nah ini kalau soal seperti ini bisa di kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir itu, nah ini. Artinya, operator layanan operator perlu mencapai atau melebihi jumlah nilai tertentu dalam angka kredit untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat jabatan. Hal tersebut disebut. Nah, jadi di sini itu persyaratan ini biasanya menjadi syarat untuk kenaikan pangkat. Inti soalnya ya. Instansi pemerintah terdapat persyaratan minimum terkait akumulasi nilai angka kredit yang harus dipenuhi oleh seseorang operator layanan operasional. Nah, di sini adalah akumulasi angka kredit. Dinamakan apa? Itu adalah yang ini akumulasi ya, yang D ya, angka kredit kumulatif. Jadi misalnya kalau naik pangkat itu ada PAK ya, dan penetapan angka kredit
kumulatifnya sampai sesuai, misalnya naik pangkat itu 50, nanti kalau sudah 50 baru ditetapkan PAK ini untuk naik angka kredit, naik jabatan atau naik pangkat. Jadi kalau angka kredit kumulatifnya sudah mencapai 50 naik pangkat ya. Ini pembahasannya. Jadi saya rasa angka kredit kumulatif bagi fungsional ini harus paham betul supaya nanti tidak terhambat dalam kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Sekian ya soal untuk part ke-22. Yang mau grup WA silakan gabung grup WA, yang mencoba soal tryout silakan bisa soal tryout 1, soal tryout 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.